Nadia duduk di tepi ranjang kayu yang mulai berderit setiap kali ia bergerak. Kamar mungil itu hanya diterangi cahaya redup dari lampu meja belajar yang kacanya sudah buram. Di tangannya, ia memeluk erat boneka beruang berwarna coklat muda, dengan satu telinga yang hampir lepas dan jahitan di bagian perut yang mulai terbuka. Nama boneka itu adalah Momo. Bukan boneka biasa. Momo adalah peninggalan terakhir dari almarhum ibunya. Nadia, gadis kecil berusia 8 tahun, sudah terbiasa tidur bersama Momo sejak ia masih balita. Sejak ibunya meninggal dunia 3 tahun lalu, Momo menjadi teman paling setia. Ia tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi setiap kali memeluk Momo, ia merasa seperti dipeluk oleh ibunya sendiri. Ada aroma samar wangi sabun bunga yang masih tertinggal di bulu Momo, seperti pelukan yang tidak pernah benar-benar hilang. Di rumah kecil yang hanya memiliki 2 kamar itu, Nadia tinggal bersama ayahnya, Pak Darman, seorang tukang servis elektronik. Hidup mereka sederhana, tapi Pak Darman selalu berusaha membuat Nadia bahagia. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu hadir saat dibutuhkan. Setiap kali Nadia menangis, Pak Darman tak pernah menyuruhnya diam. Ia hanya akan duduk di samping ranjang dan membelai kepala putrinya, sesekali mengelus kepala Momo juga. "Bu, Nadia nggak sendiri kan?" tanya Nadia suatu malam, memandangi langit-langit kamar sambil memeluk Momo erat-erat. "Enggak, nak," jawab Pak Darman dengan suara pelan, "ibu selalu ada di hati kamu. Dan ada Momo juga. Momo bukan boneka mahal," kata ayah. Dulu ibunya membeli boneka itu dari pasar malam waktu mereka belum menikah. Boneka itu sempat dijadikan hadiah ulang tahun pertama untuk Nadia. Sejak saat itu, Momo seperti punya tempat khusus di dalam rumah dan di hati Nadia. Kadang, teman-teman sekolah Nadia menertawakan boneka Momo. Mereka bilang boneka itu jelek, sudah tua, dan kotor. Tapi Nadia tak pernah marah. Ia hanya diam, lalu pulang dan memeluk Momo lebih erat. Baginya, Momo tidak perlu indah di mata orang lain. Yang penting, Momo selalu ada untuknya, setiap malam, setiap saat ia takut, dan setiap kali ia merindukan ibunya. Pernah sekali, Nadia kehilangan Momo. Saat itu ia dan ayahnya pulang dari desa tempat neneknya tinggal. Momo tertinggal di bus, dan Nadia menangis sepanjang malam. Ia tidak bisa tidur. Ayahnya sampai kembali ke terminal keesokan harinya hanya untuk mencari boneka tua itu. Dan ajaibnya, sopir bus mengenali boneka itu dan menyimpannya. Sejak saat itu, Nadia tak pernah melepaskan Momo dari pelukannya terlalu lama. Ada semacam ikatan yang tidak bisa dijelaskan antara Nadia dan boneka itu. Jika ia sakit, Momo ada di sampingnya. Jika ia senang, Momo ikut duduk di meja makan. Bahkan, saat Nadia pertama kali belajar menulis huruf, ia menuliskannya di buku bergambar sambil memegangi tangan Momo. Seolah boneka itu mengajarkannya banyak hal, tanpa suara. Di lemari kecil di kamar, tersimpan satu foto lama, ibunya yang tersenyum lebar sambil menggendong Nadia kecil yang memegang Momo. Foto itu sudah agak pudar, tapi senyum sang ibu masih terlihat hangat. Nadia sering menatap foto itu lama-lama. Ia tahu bahwa kenangan bisa pudar, tapi rasa sayang tidak. Pak Darman tahu betul betapa pentingnya Momo bagi putrinya. Ia tidak pernah menyentuh boneka itu sembarangan. Pernah satu kali saat Nadia demam tinggi, Pak Darman mencoba mencuci Momo agar lebih bersih dan tidak membuat Nadia tambah sakit. Tapi setelah dicuci, Nadia menangis karena katanya wangi khas ibunya hilang dari bulu boneka itu. Sejak saat itu, Momo tidak pernah dicuci lagi. Dibiarkan tetap seperti apa adanya, dengan segala kekurangannya. Setiap malam, sebelum tidur, Nadia selalu berbicara pada Momo. Ia bercerita tentang hari-harinya di sekolah, tentang teman-temannya, tentang tugas-tugas sulit yang harus dikerjakan, atau hanya sekadar curhat soal makanan di kantin yang terlalu pedas. Momo tidak pernah menjawab, tapi Nadia merasa didengarkan. Ada kenyamanan yang tidak bisa ia temukan dari siapapun selain dari boneka usang itu. Di balik segala kekurangan dan kesederhanaan hidup mereka, Momo adalah harta paling berharga yang dimiliki Nadia. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Tidak mainan baru, tidak boneka cantik dari toko mainan besar, tidak juga hadiah ulang tahun mahal dari orang lain. Karena Momo bukan sekadar boneka. Ia adalah kenangan. Ia adalah pelukan ibu yang sudah tiada. Ia adalah saksi perjalanan hidup seorang anak kecil yang belajar menjadi kuat. Malam itu, seperti malam-malam biasanya,
Nadia memeluk Momo sambil berbaring. Ia menatap langit-langit kamar dan berkata pelan, "Momo, nanti kalau aku besar, kamu tetap ikut aku ya. Jangan pernah pergi." Dan seperti biasa, tidak ada jawaban. Tapi pelukan Momo, walau tak hidup, terasa cukup hangat untuk membuat Nadia tertidur dengan senyum di wajahnya. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, ia akan dihadapkan pada pilihan besar. Pilihan yang mungkin akan mengubah arti Momo dalam hidupnya. Tapi malam itu, yang ada hanya ketenangan. Seorang anak kecil, sebuah boneka tua, dan kenangan seorang ibu yang masih melekat kuat di hati. Tidak perlu mewah. Tidak perlu ramai. Cukup sederhana, tapi penuh makna. Seperti cinta sejati yang tidak perlu banyak kata. Seperti Momo, boneka kesayangan, yang diam-diam mengajarkan Nadia tentang kesetiaan, kehilangan, dan arti mencintai dengan tulus. Pagi itu, sekolah seperti biasa dipenuhi suara anak-anak yang riuh rendah. Nadia duduk di bangku baris ketiga dari depan, di kelas 2B. Meja kayunya sedikit goyah, tapi ia sudah terbiasa. Ia membuka buku tulisnya dan meletakkan Momo, boneka kecil yang selalu dibawanya ke sekolah, meski hanya disimpan di dalam tas. "Anak-anak, perhatikan ya," suara Bu Yani, wali kelas mereka, memecah suasana kelas. Semua mata langsung menatap ke arah papan tulis. "Ada pengumuman penting dari kepala sekolah," lanjut Bu Yani sambil memegang selembar kertas. "Minggu depan, kita akan mengadakan kunjungan ke panti asuhan kasih ibu." Beberapa anak langsung bersorak. Kegiatan keluar sekolah memang selalu menyenangkan. Bisa naik bus bersama, membawa bekal spesial, dan tentu saja, libur dari pelajaran sehari. Tapi kunjungan ini bukan untuk bermain-main saja, ya. Kita akan berbagi. Artinya, kalian diminta membawa sumbangan untuk anak-anak panti. Bisa makanan, pakaian layak pakai, buku, atau mainan yang masih bagus, jelas Bu Yani. Nadia diam. Senyumnya perlahan menghilang. Ia mulai gelisah. Kegiatan ini bagian dari pelajaran PPKN dan pendidikan agama. Kita belajar berbagi dengan sesama. Jadi, mulai sekarang kalian bisa menyiapkan dari rumah, ya. Jangan lupa, bukan asal bawa. Pilih yang masih layak dan bermanfaat, kata Bu Yani lagi. Setelah pelajaran selesai, Nadia berjalan pulang dengan langkah pelan. Biasanya ia akan langsung berlari menghampiri ayahnya yang sedang duduk di depan bengkel kecil samping rumah mereka. Tapi hari itu, ia lebih banyak diam. "Nadia, kenapa murung?" tanya Pak Darman sambil menyeka tangannya dari oli. Nadia duduk di tangga rumah, membuka tasnya dan mengeluarkan kotak makan. Ia tidak langsung menjawab. Lalu pelan-pelan ia berkata, "Sekolah mau kunjungan ke panti asuhan, ya." "Oh, bagus dong. Terus, kita diminta bawa sumbangan." Tapi Nadia nggak punya apa-apa yang bisa dibawa. Pak Darman menatap putrinya. Wajah kecil itu tampak bingung. Ia tahu persis bagaimana kondisi mereka. Untuk makan sehari-hari saja harus diatur betul-betul. Nadia nggak usah malu. Kalau nggak bisa bawa apa-apa, bilang saja ke Bu Yani. "Nggak semua anak harus nyumbang banyak," kata Pak Darman lembut. "Tapi semua teman pasti bawa?" Ada yang bilang mau bawa mainan baru, ada yang bawa boneka. "Nadia nggak punya apa-apa yang bisa disumbangin," ucap Nadia dengan suara nyaris berbisik. Pak Darman tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu duduk di samping Nadia. "Kadang, bukan soal seberapa besar yang kita beri, tapi seberapa tulus niat kita. Kalau Nadia ingin memberi, pasti ada jalannya." Malam itu, Nadia duduk di tempat tidurnya, memeluk Momo seperti biasa. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ia menatap boneka itu lama. Momo, dengan bulu coklatnya yang mulai pudar, benang jahit di bagian perut, dan telinga yang hampir lepas, masih tampak sangat berharga di matanya. Tapi tiba-tiba muncul satu pikiran, bagaimana kalau Momo yang disumbangkan? Ia menggeleng cepat. Tidak, itu tidak mungkin. Momo terlalu berharga. Terlalu penting. Tapi pikiran itu terus datang kembali. Di sekolah, pembicaraan tentang panti asuhan semakin sering terdengar. Teman-teman sibuk memilih barang apa yang akan mereka bawa. Ada yang dengan bangga bercerita akan menyumbangkan mainan robot mahal. Ada juga yang membawa tas sekolah bekas tapi masih bagus. Nadia hanya mendengarkan. Di dalam hatinya, ia terus bertanya, adakah sesuatu yang bisa dia berikan, yang benar-benar berarti? Beberapa malam kemudian, ia memberanikan diri bicara pada ayahnya. "Yah,
katanya pelan, sambil masih memeluk Momo. Kalau Nadia sumbangin Momo, boleh nggak? Pak Darman menoleh, terkejut. Kamu yakin? Nggak yakin sih, Nadia menunduk. Tapi, Nadia juga pengen bantu. Tapi cuma Momo yang Nadia punya. Pak Darman tidak langsung menjawab. Ia mengusap kepala anaknya pelan. Ayah nggak akan maksa. Kalau memang dari hati Nadia, dan kamu siap, ya ayah dukung. Tapi pikirkan baik-baik. Momo bukan mainan biasa buat kamu. Nadia mengangguk. Di dalam hatinya, ia belum yakin. Tapi ia juga tidak ingin jadi satu-satunya anak yang tidak memberi apa-apa. Lebih dari itu, ia ingin tahu rasanya membuat orang lain bahagia. Seperti yang selalu Bu Yani katakan, kebahagiaan itu bukan soal memiliki, tapi soal memberi. Malam itu, Nadia kembali berbicara pada Momo. Momo, kalau kamu ke panti, kamu bisa temani anak lain yang kesepian. Tapi, nanti kalau aku kangen gimana? Dan seperti biasa, Momo diam. Tapi entah kenapa, Nadia merasa Momo mengerti. Pelukan boneka itu terasa hangat, seperti biasa, meski dalam hati Nadia sedang gundah. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai memperhatikan Momo lebih sering. Ia menyisir bulu-bulunya yang kusut, menjahit ulang bagian yang sobek, dan bahkan membuatkan pita kecil dari kain bekas untuk dikalungkan di leher Momo. Ia tidak bilang pada siapa-siapa. Hanya ayahnya yang tahu. Di dalam dirinya, sebuah keputusan mulai tumbuh perlahan. Belum bulat, belum pasti, tapi cukup kuat untuk membuatnya terus berpikir setiap malam. Ia tahu, suatu hari nanti, Momo mungkin harus pergi. Tapi Nadia juga tahu, kalau Momo bisa membuat orang lain bahagia, mungkin itu tidak benar-benar kehilangan. Mungkin, justru itu akan jadi hadiah terindah dari Momo. Namun untuk sekarang, Nadia masih menyimpan Momo erat-erat. Ia belum siap melepas. Tapi ia sedang belajar tentang arti memberi, dengan caranya sendiri, perlahan-lahan. Sudah 5 hari sejak pengumuman itu disampaikan Bu Yani. Suasana kelas Nadia mulai dipenuhi dengan cerita sumbangan. Tiap hari, teman-temannya bergantian memamerkan barang yang akan mereka bawa ke panti. Ada yang membawa buku cerita anak, ada yang menyiapkan boneka Barbie, dan beberapa anak bahkan mengemas mainan mereka dengan kotak hadiah warna-warni. Nadia hanya diam. Ia selalu tersenyum saat teman-temannya menunjukkan barang-barang sumbangan itu, tapi dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia belum memberitahu siapapun bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk memberikan Momo. Setiap malam, Nadia tidur dengan Momo di pelukan. Tapi malam-malam itu berubah. Biasanya, pelukan itu membawa kenyamanan. Kini, justru membawa gelisah. Setiap kali memejamkan mata, Nadia membayangkan wajah seorang anak yang kesepian, duduk di sudut panti asuhan, tanpa teman, tanpa boneka. Apa Momo bisa membuat dia bahagia seperti aku dulu, bisik Nadia dalam hati. Tapi bayangan itu selalu disusul dengan kenangan dirinya yang kecil, saat pertama kali tidur tanpa ibu, menangis di malam hari, dan hanya Momo yang bisa membuatnya tenang. Pikiran untuk berpisah dengan boneka itu seperti membuka luka yang belum sepenuhnya sembuh. Di suatu sore, Nadia duduk di teras rumah. Langit mendung, angin berembus pelan. Di pangkuannya, Momo tergeletak. Nadia membelai kepala boneka itu perlahan. Yah, katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Pak Darman sedang memperbaiki kipas angin rusak. Ia menoleh. Ya, nak, kalau ibu masih hidup, menurut ayah, ibu bakal setuju nggak kalau Momo disumbangin ke panti? Pak Darman berhenti bekerja. Ia menatap putrinya dalam-dalam. Pertanyaan itu sederhana, tapi berat. Ia tahu, ini bukan tentang boneka. Ini tentang rasa kehilangan yang masih menggantung di hati anaknya. Ayah rasa, jawabnya pelan, ibu pasti bangga. Walau Momo satu-satunya kenangan dari ibu? Iya, karena ibu pasti senang kalau Momo bisa jadi kenangan baik buat orang lain juga. Nadia sudah cukup lama ditemani Momo. Mungkin sekarang saatnya Momo menemani anak lain yang butuh pelukan. Nadia diam. Air matanya mulai menggenang, tapi tidak jatuh. Ia memeluk Momo, lebih erat dari biasanya. Ayah sedih nggak kalau Nadia kasih Momo ke orang lain? Pak Darman tersenyum kecil. Sedih itu wajar. Tapi sedih karena melakukan kebaikan, itu bukan sedih yang buruk. Itu namanya ikhlas. Hari berikutnya, Nadia membawa Momo ke sekolah. Ia tidak bilang apa-apa ke teman-temannya. Ia hanya ingin mencoba.
Hanya ingin tahu rasanya satu hari di sekolah tanpa menyembunyikan Momo di dalam tas. Tapi semakin siang, semakin berat rasanya. Saat istirahat, ia membuka bekalnya perlahan. Di sebelahnya, Momo duduk diam di atas meja. Beberapa teman memperhatikan. Kamu bawa Momo?" tanya Risa, teman sebangkunya. Nadia mengangguk, ragu. "Iya, cuma pengen bawa aja." "Lucu ya? Kamu mau sumbangin dia juga?" Pertanyaan itu membuat jantung Nadia berdegup lebih cepat. Ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan tersenyum hambar. Hatinya makin kacau. Sore hari, setelah pulang sekolah, Nadia langsung masuk ke kamar. Ia meletakkan Momo di atas bantal, duduk di lantai, dan menatap boneka itu lama sekali. Ada begitu banyak hal yang ingin ia sampaikan, tapi tidak ada satupun kata yang keluar. Ia ingat saat demam tinggi dan memeluk Momo sepanjang malam. Ia ingat saat pertama kali ke sekolah TK dan takut berpisah dari ayahnya, lalu Momo diselipkan di tas kecil sebagai jimat pelindung. Ia ingat suara ibu, samar, saat berkata, "Momo teman tidur terbaik, ya." Malam itu, sebelum tidur, Nadia menulis di buku kecilnya, "Kalau aku kasih Momo ke anak lain, apa Momo masih ingat aku? Kalau Momo peluk anak lain, apa dia tetap sayang aku? Apa Momo bisa bahagiain orang lain seperti dia bahagiain aku? Kalau iya, mungkin aku bisa ikhlas. Tapi kenapa rasanya sakit?" Ia menutup bukunya, memeluk Momo, dan membiarkan air mata mengalir diam-diam. Hari-hari berikutnya dilalui dengan hati yang terus bertanya. Tidak ada yang tahu, bahkan Bu Yani pun tidak, bahwa di antara anak-anak yang sibuk memilih sumbangan terbaik, ada satu anak yang sedang mengalami dilema paling sulit dalam hidup kecilnya. Bagi sebagian orang, boneka hanyalah mainan. Tapi bagi Nadia, Momo adalah rumah, kenangan, dan pelukan terakhir dari seorang ibu yang sudah lama pergi. Tapi mungkin, seperti yang ayahnya bilang, ada sedih yang datang dari kebaikan. Dan mungkin, itu bukan sedih yang buruk. Itu sedih yang mulia. Kini Nadia hanya perlu sedikit keberanian lagi. Sedikit saja. Karena kadang, memberi bukan soal apa yang kita lepaskan, tapi tentang apa yang kita bagikan dari hati. Dan di hati kecilnya, Nadia tahu, jika ia bisa membuat satu anak lain tersenyum, mungkin itulah cara terbaik untuk mengenang ibu. Tapi apakah ia benar-benar siap? Itu pertanyaan yang belum bisa ia jawab malam itu. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Cuaca pagi itu cerah. Matahari belum terlalu terik, dan langit berwarna biru pucat. Suasana sekolah riuh oleh suara anak-anak yang mengenakan seragam olahraga dan membawa kantong plastik berisi sumbangan. Nadia berdiri di pojok lapangan, memegang tas kecil berwarna merah muda. Di dalamnya, seperti biasa, ada Momo. Ia belum memutuskan apa-apa. Tapi ia ingin Momo ikut. 2 bus sekolah sudah terparkir di depan gerbang. Bu Yani membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Nadia naik ke bus pertama, duduk di dekat jendela. Di sampingnya duduk Risa. "Deg-degan ya," gumam Risa. Nadia mengangguk kecil. Perjalanan ke panti asuhan hanya sekitar 30 menit. Tapi bagi Nadia, waktu itu terasa lebih lama dari biasanya. Di luar jendela, sawah dan rumah-rumah kecil berlalu. Di dalam dadanya, perasaan gugup dan harus saling berebut tempat. Setiba di panti asuhan kasih ibu, mereka disambut oleh Bu Rina, pengasuh utama. Wanita itu mengenakan kebaya sederhana dan senyum hangat. "Selamat datang, anak-anak. Kami senang sekali kalian datang hari ini," katanya lembut. Anak-anak panti mulai berdatangan. Beberapa dari mereka langsung berbaur, tersenyum menyambut, tapi ada juga yang hanya berdiri dari jauh dan mengamati. Nadia memperhatikan mereka satu persatu. Panti itu sederhana, dengan halaman luas dan beberapa kamar di sayap kanan dan kiri. Di tengah ada ruang bermain dengan mainan seadanya, bola plastik, papan gambar, dan rak buku kecil yang sudah mulai reot. Nadia mengedarkan pandangannya, lalu matanya tertuju pada seorang anak perempuan yang duduk menyendiri di bawah pohon jambu. Usianya mungkin sekitar 7 tahun. Rambutnya digerai dan agak kusut, ia memeluk bantal kecil lusuh yang warnanya sudah pudar. Anak itu tidak tertarik dengan keramaian. Ia hanya menatap kosong ke arah teman-temannya yang bermain. "Siapa dia, Bu?" tanya Nadia pelan kepada Bu Rina yang berdiri tak jauh darinya. "Oh, itu Laras. Dia baru beberapa bulan di sini. Masih sering menyendiri. Kadang belum mau bicara sama anak-anak lain," jawab Bu Rina dengan nada prihatin.
Nadia hanya mengangguk, tapi matanya tak lepas dari Laras. Kegiatan dimulai. Anak-anak sekolah membagikan sumbangan mereka satu persatu. Ada yang memberikan buku, mainan, bahkan pakaian. Suasana jadi meriah. Beberapa anak panti tertawa bahagia saat menerima boneka atau mobil-mobilan. Nadia berdiri di belakang. Ia memegang tas merah mudanya erat-erat. Ia belum tahu harus bagaimana. Ia belum yakin. Saat makan siang, anak-anak duduk bersama di tikar besar yang digelar di bawah pohon. Bu Yani membagikan kotak nasi dan air mineral. Nadia memilih duduk agak jauh, memperhatikan Laras yang masih duduk di tempat yang sama. Nadia memberanikan diri mendekat. "Hai," sapa Nadia pelan. Laras menoleh, tapi tidak menjawab. Matanya besar, dalam, tapi kosong. "Aku Nadia. Kamu suka bantal itu, ya?" Laras memeluk bantalnya lebih erat. Ia tidak bicara. Nadia duduk perlahan di sebelahnya, membuka tas, dan mengeluarkan Momo. Boneka itu terlihat bersih dan rapi. Pita kecil di lehernya tampak manis. "Ini namanya Momo. Dia teman aku dari kecil." Laras menatap Momo. Matanya melebar sedikit. Tatapannya berubah, dari kosong menjadi penuh rasa ingin tahu. Tapi ia masih diam. Nadia mengangkat Momo, lalu meletakkannya pelan di atas rumput, di antara mereka. "Kamu mau pegang?" tanya Nadia. Laras ragu. Tapi perlahan, tangannya terulur. Ia menyentuh kepala Momo, lalu menarik tangannya kembali. Seolah takut merusaknya. Tapi di wajahnya ada sesuatu yang berbeda. Ada kilau harapan. Nadia diam saja. Ia tidak ingin memaksa. Ia hanya ingin menemani. Beberapa saat kemudian, Laras memeluk bantalnya lebih kencang, lalu menatap Momo lagi. Kali ini lebih lama. Seolah ada sesuatu dalam diri Momo yang familiar. Seperti pernah ia kenal. Saat itu, Bu Rina mendekat. "Laras, ini teman baru. Kamu boleh main bareng, ya?" Laras tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk atau berpaling. Nadia merasa dadanya sesak. Tapi bukan karena sedih. Karena ia tahu, ada sesuatu yang istimewa sedang terjadi. Mungkin bukan hari ini. Tapi ia bisa lihat, Momo membawa perubahan. Bahkan hanya dengan kehadirannya. Malam harinya, di rumah, Nadia tak banyak bicara. Ia hanya duduk di tempat tidur, menatap tas kosong yang biasanya berisi Momo. Momo masih bersamanya, tapi besok, mungkin tidak lagi. Ayahnya masuk ke kamar. "Kamu kelihatan mikir berat," katanya sambil duduk di pinggir ranjang. Nadia mengangguk. "Ya, tadi aku lihat anak di panti. Namanya Laras. Dia pendiam, sendirian, dan peluk bantal lusuh. Tapi waktu dia lihat Momo, matanya beda." Pak Darman menatap Nadia. "Kamu merasa Momo cocok untuk dia?" Nadia tidak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata, menarik napas dalam, dan berkata pelan, "Mungkin. Momo memang ditakdirkan buat dia." Malam itu, Nadia tidur tanpa memeluk Momo. Untuk pertama kalinya. Dan meski ada sedikit kosong di pelukannya, hatinya terasa lebih hangat. Karena kadang, saat kita memberi, justru disitulah kita menemukan kembali makna memiliki. Dan Nadia mulai mengerti, bahwa Momo bukan hanya miliknya. Momo adalah pelukan dari ibu, yang kini bisa dibagikan untuk anak lain yang juga kehilangan. Keesokan harinya, Nadia bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih semburat oranye, tapi ia sudah mengenakan baju sekolah dan duduk di meja belajar. Di depannya, Momo terbaring diam. Ia menatap boneka itu lama, seolah hendak menghafal setiap detailnya untuk terakhir kali. "Selamat pagi, Momo," bisiknya pelan. Tangannya menyentuh hidung bulat si boneka, lalu menekannya lembut seperti kebiasaannya sejak kecil. Hari itu, rombongan sekolah kembali ke panti asuhan kasih ibu. Kali ini untuk sesi bermain bersama dan penyerahan sumbangan yang belum sempat dibagikan kemarin. Beberapa anak membawa mainan tambahan, termasuk Nadia. Dalam tas jinjing kecilnya, Momo duduk rapi, berselimut kain tipis. Nadia menatap jendela sepanjang perjalanan, tak banyak bicara. Risa di sampingnya, sibuk dengan cemilan. "Nat, kamu nggak lapar?" tanya Risa. Nadia hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. Sesampainya di panti, suasana tampak lebih hidup dari kemarin. Anak-anak panti mulai akrab dengan siswa-siswi sekolah. Mereka bermain lompat tali, menyusun balok, menggambar, dan beberapa mulai berceloteh dengan gembira. Tapi di sudut halaman,
Di bawah pohon jambu yang sama, Laras masih duduk sendiri. Nadia mendekat, perlahan. Kali ini tidak membawa apa-apa selain Momo. Tanpa bicara, ia duduk di samping Laras seperti kemarin. "Hai," sapanya pelan. Laras menoleh, tak menjawab, tapi tidak juga pergi. Itu sudah cukup bagi Nadia. "Aku bawa Momo lagi hari ini," ujar Nadia, sambil membuka tas dan mengeluarkan boneka itu. Momo tampak lebih bersih dari biasanya. Nadia menyisir bulu-bulunya semalam, mencuci pakaian boneka itu dengan hati-hati. Laras memandangi Momo dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada ragu, ada ingin. Nadia menaruh Momo di antara mereka, lalu diam. Ia tahu, tidak semua anak bisa langsung percaya. Kadang, kepercayaan butuh waktu. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Laras menggenggam bantal lusuhnya sambil terus melirik Momo. "Kamu tahu," bisik Nadia, "dulu aku takut tidur sendirian. Tapi Momo bikin aku tenang. Dia kayak pelukannya ibu." Laras mengernyit. "Ibumu?" tanyanya lirih. Itu suara pertama yang Nadia dengar dari Laras. Ia terkejut, tapi senangnya luar biasa. "Iya," jawab Nadia. "Ibu udah nggak ada. Momo hadiah terakhir dari ibu sebelum beliau pergi." Laras menunduk. Wajahnya berubah. Tangannya memeluk bantalnya lebih erat. "Aku juga nggak punya ibu," gumam Laras. Nadia menatapnya. "Ayahku bilang, walau ibu udah nggak ada, cinta ibu tetap tinggal. Kadang lewat pelukan, kadang lewat benda-benda kecil. Kayak Momo." Laras terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menatap Momo lama sekali, lalu bertanya dengan suara nyaris tak terdengar, "Boleh aku peluk?" Nadia mengangguk pelan. Laras meraih Momo perlahan. Ia memeluk boneka itu dengan canggung di awal, tapi kemudian menariknya lebih erat. Momo tenggelam di antara pelukannya. Dan saat itu, air mata Laras jatuh. Ia menangis. Diam-diam, dalam pelukan boneka tua itu. Nadia tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di samping Laras dan menatap pohon jambu di atas mereka. Di hati kecilnya, ada rasa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sakit, tapi juga lega. Seperti menyaksikan sesuatu yang hilang, akhirnya menemukan tempat baru. Tak lama, Burina datang menghampiri. "Laras," panggilnya lembut. Laras mengusap matanya cepat-cepat dan menunduk. Tapi Momo tetap dalam pelukannya. "Laras ngobrol ya tadi?" tanya Burina, tak percaya. Laras mengangguk pelan. Burina menoleh pada Nadia. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak," ucapnya pelan. Nadia hanya tersenyum. Ia masih belum yakin apa yang akan ia putuskan. Tapi melihat cara Laras memeluk Momo, ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Tidak hanya di diri Laras, tapi juga di dirinya sendiri. Sisa hari itu mereka habiskan duduk berdampingan. Laras tak banyak bicara, tapi ia mulai tersenyum. Ia bahkan mencoret-coret kertas gambar yang diberi guru. Gambar rumah, pohon, dan dua anak perempuan memegang boneka di tengah halaman. Sebelum pulang, Nadia mendekat lagi ke Laras. "Momo belum bilang apa-apa, tapi dia senang dipeluk kamu," bisiknya. Laras tersenyum kecil. "Momo bau wangi. Kayak ibu." Itu kalimat paling panjang yang keluar dari mulut Laras sejak mereka bertemu. Saat bus sekolah mulai menghidupkan mesin, Nadia berjalan pelan ke gerbang. Ia menoleh ke belakang sekali lagi. Laras masih duduk di tempat yang sama, memeluk Momo erat-erat. Tapi kali ini, Laras tidak sendiri. Ada dua anak lain yang duduk dekatnya, mencoba mengajak bicara. Nadia tersenyum. Di dadanya, masih ada ragu. Tapi senyum Laras membuatnya yakin satu hal. Mungkin, Momo akan lebih dibutuhkan di sini. Dan Nadia mulai merasa, bahwa kehilangan kadang adalah bentuk lain dari memberi. Malam itu, Nadia duduk di pinggir ranjang dengan kaki menggantung. Lampu kamar sudah redup, hanya menyisakan cahaya kecil dari lampu meja belajar. Ia menatap tas kecil berwarna merah muda di atas meja, tempat Momo biasa berada. Tapi kali ini, Momo tidak ada di sana. Nadia merasa kosong. Tapi bukan kosong seperti saat kehilangan sesuatu, lebih seperti kosong karena harus memilih. Kepalanya penuh pertanyaan. "Apa ibu akan marah kalau aku kasih Momo ke Laras?" pikirnya. Ia bangkit, lalu membuka laci dan mengambil sebuah foto kecil. Foto dirinya waktu berumur 3 tahun, duduk di pangkuan ibu sambil memegang Momo yang masih tampak baru. Di foto itu, ibu tersenyum lebar, rambutnya dikuncir,
dan mengenakan baju rumah bermotif bunga. Nadia mengelus foto itu. "Ibu, boleh ya, kalau Momo bahagiain anak lain," bisiknya pelan. Ayahnya mengetuk pelan pintu kamar. "Boleh masuk?" Nadia cepat-cepat menyimpan fotonya dan mengangguk. "Iya, ya." Pak Darman masuk dengan senyum lembut. "Masih mikirin Momo?" Nadia mengangguk. "Aku bingung, ya. Kalau aku kasih Momo ke Laras, nanti aku nggak punya apa-apa lagi dari ibu." Pak Darman duduk di lantai, menyandarkan punggung ke ranjang. "Kamu tahu, Nak, waktu ibu kasih kamu Momo, itu bukan cuma boneka. Itu pelukan. Itu cinta." Nadia menatap ayahnya. "Dan kamu tahu," lanjut Pak Darman, "cinta itu nggak berkurang kalau dibagi. Malah bisa tumbuh." Nadia merenung. "Aku bangga sama kamu. Tapi ayah nggak maksa. Ini keputusan kamu sepenuhnya," kata ayahnya, lalu bangkit dan keluar kamar. Nadia terdiam lama. Ia melihat ke arah tas kecilnya. Lalu, perlahan-lahan, ia membuka resleting tas itu dan mengeluarkan Momo. Boneka itu tampak tenang dalam dekapannya. Seolah tahu, sesuatu besar akan terjadi. Besoknya, Nadia kembali ke panti. Kali ini, tanpa rombongan sekolah. Ia meminta izin khusus dari gurunya untuk datang sendiri bersama ayahnya. Di halaman panti, Bu Rina terkejut melihat mereka. "Nadia? Wah, datang sendiri?" Nadia mengangguk. "Bu, saya mau ketemu Laras." Bu Rina tersenyum dan memanggil Laras yang sedang membantu menyusun mainan di ruang tengah. Begitu melihat Nadia, Laras berjalan pelan mendekat, matanya langsung mencari Momo. Nadia berdiri diam. Ia menatap Laras, lalu meraih tas kecilnya, membuka resleting, dan mengeluarkan Momo. Laras langsung tersenyum kecil. Nadia memeluk Momo untuk terakhir kalinya. "Momo ini bukan boneka biasa. Dia teman aku dari kecil. Dia pelukan ibu. Dia bagian dari aku." Laras menatap Nadia, tak berkedip. "Tapi sekarang, aku tahu, Momo juga bisa jadi pelukan untuk kamu. Jadi, aku mau kasih Momo ke kamu." Laras terlihat kaget. Ia memeluk bantal lusuhnya lebih erat, seolah belum siap menerima sesuatu yang begitu berharga. "Kalau kamu mau," tambah Nadia. Laras perlahan menaruh bantalnya di samping, lalu berjalan pelan dan meraih Momo. Begitu boneka itu ada di pelukannya, Laras langsung memeluknya erat-erat. Tangisnya pecah. Bu Rina menutup mulutnya. Pak Darman menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Laras tak berkata apa-apa, tapi air matanya menjelaskan semuanya. Tangisnya bukan hanya tangis senang, tapi juga tangis rindu, tangis lega, tangis seorang anak kecil yang akhirnya menemukan pelukan yang telah lama hilang. Nadia melangkah pelan mendekat, lalu memeluk Laras. Mereka berdua menangis bersama. Dalam pelukan itu, tidak ada kata-kata. Hanya kehangatan. Hanya kasih. Saat akhirnya mereka melepaskan pelukan, Momo sudah tidak lagi milik Nadia. Tapi di hati kecilnya, ia tahu, ia tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, kebahagiaan yang tak bisa dibeli. Dan mungkin, inilah yang dimaksud ayahnya, cinta yang tumbuh karena dibagi. Malam itu, Nadia tidur tanpa Momo. Tapi senyum Laras terus terbayang di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa lengkap tanpa harus memiliki apa-apa. Sejak hari itu, suasana di panti asuhan kasih ibu terasa berbeda. Ada cahaya baru yang pelan-pelan tumbuh dari sudut halaman tempat Laras biasa menyendiri. Cahaya itu datang dari senyuman Laras yang mulai muncul, sedikit demi sedikit. Bu Rina adalah orang pertama yang menyadari perubahan itu. "Ajaib," katanya pelan pada salah satu pengurus panti. Anak itu berubah sejak memeluk boneka kecil itu. Momo, si boneka tua berwarna coklat yang dulu setia menemani tidur Nadia, kini menjadi sahabat Laras. Kemanapun Laras pergi, Momo selalu digendongnya. Saat makan, saat belajar, bahkan saat menyapu halaman. Anak-anak lain pun mulai tertarik. Dulu, Laras dikenal sebagai anak yang tak mudah didekati. Ia jarang bicara, tak pernah ikut bermain, dan selalu menyendiri. Tapi sejak kedatangan Momo, sesuatu di matanya berubah. Tatapan kosong itu kini diisi rasa ingin tahu. "Laras, main sama kami, yuk," ajak Fitri, salah satu anak panti. Laras melirik Nadia yang sedang duduk di bangku taman bersama Bu Rina. Ia ragu sejenak, lalu memeluk Momo lebih erat dan mengangguk pelan. Fitri dan dua anak lain bersorak senang.
Hari itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke panti, Laras berlari-lari di halaman. Ia bermain petak umpet, ikut menggambar bersama, dan bahkan tertawa kecil saat bermain lompat tali. Nadia datang setiap akhir pekan untuk menjenguk. Setiap kali datang, ia melihat Momo dalam pelukan Laras, dan itu cukup untuk membuat hatinya hangat. Laras jadi suka menggambar sekarang, kata Burina saat Nadia duduk di ruang tamu panti. Tiap hari dia gambar kamu dan Momo. Kadang dia cerita, katanya kamu itu kakak paling baik sedunia. Nadia tersipu. Ia tak pernah merasa istimewa. Tapi mendengar Laras berkata seperti itu, membuatnya merasa seperti melakukan hal yang benar. Suatu hari, Nadia datang membawa beberapa buku cerita dan krayon. Ia dan Laras duduk di bawah pohon jambu yang kini menjadi tempat favorit mereka. Aku bawa buku gambar buat kamu, kata Nadia. Laras matanya berbinar. Makasih, Kak Nadia. Mereka menggambar bersama. Laras menggambar rumah dengan taman dan dua anak kecil bermain di depannya, sambil memegang boneka beruang. Itu aku dan kamu, tanya Nadia. Laras mengangguk. Kakak rumahku sekarang. Di sini. Ia menunjuk gambar hati yang tergambar di atas rumah. Bukan cuma bangunan, tapi rasa. Nadia terharu. Anak sekecil itu bisa berkata sebijak itu. Seiring waktu, Laras menjadi salah satu anak paling ceria di panti. Ia mulai membantu Burina merapikan mainan, ikut menyambut tamu, bahkan mau bercerita di depan anak-anak lain. Ia sudah bisa tersenyum tanpa harus menunggu seseorang mengajak bicara lebih dulu. Laras, kamu mau baca cerita hari ini di depan semua? Tanya Burina suatu sore. Laras berdiri di tengah aula kecil, Momo di pelukannya. Hari ini aku mau baca cerita tentang boneka beruang yang jadi sahabat anak kecil. Tapi bukan boneka biasa. Dia bisa kasih kehangatan kayak ibu, ujarnya. Semua anak mendengarkan dengan antusias. Nadia yang duduk di belakang, tersenyum. Ia tahu persis siapa boneka itu. Dan siapa anak kecil itu. Burina memotret momen itu dengan ponselnya, dan mengunggahnya di media sosial panti. Ia tak pernah menyangka, foto sederhana itu, seorang anak kecil memeluk boneka dan tersenyum sambil membaca cerita, akan menyentuh banyak hati. Sejak itu, panti kasih ibu mulai ramai dikunjungi orang-orang yang ingin tahu lebih banyak tentang kisah Laras dan boneka tua bernama Momo. Tapi bagi Nadia, yang paling penting bukanlah siapa yang datang atau berapa banyak bantuan yang diterima. Yang terpenting adalah melihat Laras tersenyum. Melihat seorang anak kecil yang dulunya pendiam dan terluka, kini tumbuh percaya dan penuh harapan. Malam itu, saat Nadia hendak tidur, ia menatap foto ibunya lagi. Tapi kali ini, tak ada air mata. Hanya senyum. Terima kasih, ibu, bisiknya. Cinta ibu nggak berhenti di aku. Hari-hari berlalu, dan senyum Laras makin sering terlihat di panti asuhan kasih ibu. Tapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar senyuman sedang terjadi. Tanpa diketahui Nadia, sebuah momen kecil yang terekam diam-diam oleh Burina mulai menyebar luas di luar tembok panti. Video berdurasi 2 menit itu menampilkan Laras duduk memeluk Momo sambil membaca buku cerita. Suaranya pelan, kadang terbata, tapi penuh ketulusan. Di latar belakang, terdengar tawa kecil anak-anak yang mendengarkan. Di akhir video, Laras menatap kamera dan berkata, boneka ini namanya Momo. Dulu punya Kak Nadia. Tapi sekarang Momo temanku. Dia pelukanku kalau kangen ibu. Burina awalnya hanya ingin menyimpan video itu sebagai kenangan. Tapi dorongan dari seorang relawan membuatnya mengunggah video itu ke media sosial panti. Tak disangka, video tersebut menyentuh banyak hati. Dalam waktu 2 hari, ribuan orang telah menonton video itu. Komentar bermunculan. Banyak yang terharu, tak sedikit pula yang berkata ingin membantu. Anak kecil bisa sebaik itu, ya, tulis salah satu netizen. Aku nangis lihat Laras peluk bonekanya. Dunia masih punya harapan, tulis yang lain. Nadia tak tahu soal video itu sampai suatu sore Burina menelepon ayahnya. Pak Raffi, boleh bicara sebentar? Ini tentang Nadia. Ayah Nadia mengangguk, mempersilakan Nadia duduk di dekatnya sambil mengaktifkan pengeras suara. Suara Burina terdengar lembut namun bersemangat. Nadia, video tentang Laras dan Momo viral. Banyak orang nanya tentang kamu. Tentang kenapa kamu kasih boneka itu ke Laras. Mereka tersentuh, nak. Mereka bilang kamu menginspirasi. Nadia mengernyit. Viral itu apa, Bu? Ayahnya tersenyum,
lalu menjelaskan dengan bahasa sederhana. Nadia masih belum sepenuhnya mengerti, tapi yang ia tangkap, banyak orang melihat dan tahu tentang Momo dan Laras. "Kok bisa banyak orang tahu?" tanyanya pelan. "Karena kebaikan itu seperti cahaya, Nadia," jawab ayahnya. "Sekecil apapun, kalau tulus, dia akan menyinari lebih luas dari yang kita bayangkan." Malam itu, Nadia duduk di dekat jendela kamar. Ia memandangi langit, membayangkan ibunya tersenyum di antara bintang. Dalam hati, ia merasa hangat. Bukan karena terkenal, tapi karena Momo sekarang punya cerita baru, dan Laras punya pelukan hangat yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Keesokan harinya, panti kasih ibu menerima puluhan paket. Ada buku cerita, mainan, boneka baru, alat gambar, bahkan bingkisan makanan sehat. "Bu Rina, ini dari siapa semua?" tanya salah satu anak panti. Bu Rina tersenyum sambil membuka salah satu paket. "Dari orang-orang baik. Dari mereka yang lihat video Laras. Mereka bilang, mereka belajar tentang cinta dari kalian." Hari itu juga, media lokal datang ke panti. Mereka ingin mewawancarai Bu Rina dan anak-anak. Wartawan memotret suasana hangat di panti. Mereka terkesan melihat anak-anak tertawa, bermain, dan saling berbagi. Semua itu dimulai dari satu momen kecil, keputusan Nadia untuk memberikan Momo. Laras masih memeluk Momo kemana-mana, tapi kini ia sering meminjamkannya pada anak yang sedang sedih. "Kalau peluk Momo, nanti hatimu hangat," katanya sambil tersenyum. Nadia dan ayahnya datang melihat perubahan di panti. Anak-anak menyambut mereka dengan antusias. Ada yang menggambar Nadia dan Laras, ada yang menunjukkan surat ucapan terima kasih. "Nadia, lihat ini!" teriak salah satu anak sambil menunjukkan papan tulis besar bertuliskan, "Terima kasih Kak Nadia dan Momo. Kalian cahaya kami." Nadia tersenyum malu-malu. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi di hatinya, ada getaran bahagia yang sulit dijelaskan. Hari itu, Bu Rina memeluk Nadia lama sekali. "Nak, kamu mungkin gak sadar. Tapi kamu sudah mengubah hidup banyak anak di sini. Semua karena satu tindakan kecil dari hati." Nadia menatap Laras yang sedang membacakan buku cerita untuk anak-anak yang lebih kecil. Suaranya kini lebih lantang, matanya bersinar. Dan Momo duduk manis di pangkuannya. Kebaikan memang sederhana. Kadang hanya seukuran boneka kecil. Tapi jika datang dari hati, ia bisa menyalakan ribuan cahaya. Dan hari itu, di panti yang dulu sunyi, cahaya itu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kisah Nadia dan Laras terus menyebar kemana-mana. Setelah video Laras bersama Momo viral, sebuah acara televisi nasional menghubungi Bu Rina melalui email dan telepon. "Bu, kami ingin mengundang Nadia dan Laras untuk hadir di program kami. Cerita mereka menyentuh hati banyak orang. Kami percaya, kisah mereka bisa memberi inspirasi luas," kata salah satu produser acara. Bu Rina langsung menghubungi ayah Nadia. Sore itu, saat matahari hampir tenggelam, ayah duduk bersama Nadia di ruang tamu. "Nadia, kamu diundang ke acara televisi. Mereka ingin dengar cerita kamu dan Laras, tentang Momo juga," katanya pelan. Nadia yang sedang menggambar, mengangkat kepalanya pelan. "Di TV? Beneran, ya?" "Iya. Kalau kamu mau." "Nggak dipaksa, kok." Nadia mengangguk perlahan. "Kalau sama Laras, aku berani." Sementara itu, di panti asuhan, Laras terlihat cemas setelah mendengar kabar yang sama dari Bu Rina. "Aku takut, Bu. Nanti dilihat banyak orang," bisiknya sambil memeluk Momo erat-erat. Bu Rina tersenyum dan membelai rambut Laras. "Kamu gak sendiri, sayang. Ada Nadia. Kalian cuma perlu jadi diri sendiri." Beberapa hari kemudian, Nadia dan Laras bersama Bu Rina dan ayah Nadia berangkat ke Jakarta. Itu pertama kalinya mereka naik pesawat. Nadia menatap awan dari jendela dengan mulut terbuka kagum. Laras tetap memeluk Momo erat-erat selama penerbangan. Setibanya di studio televisi, mereka disambut oleh tim produksi yang ramah. Mereka diberi pakaian baru, rambut mereka dirapikan, dan wajah mereka sedikit dirias agar lebih cerah di layar kaca. Sore itu, acara ditayangkan secara langsung. Studio dipenuhi penonton. Lampu menyala terang, dan pembawa acara wanita menyambut mereka dengan hangat. "Selamat datang di acara kami. Hari ini kita kedatangan dua tamu kecil yang luar biasa. Nadia dan Laras, mari kita sambut." Tepuk tangan meriah mengiringi langkah malu-malu mereka ke panggung. Nadia mengenakan gaun biru muda,
Laras dengan gaun putih sederhana. Momo duduk manis di pangkuan Laras. "Jadi, Nadia?" tanya sang pembawa acara. "Ceritakan sedikit, kenapa kamu memberikan boneka Momo ke Laras?" Nadia menunduk sebentar, lalu menatap penonton. "Momo itu dari ibu. Tapi waktu aku lihat Laras, aku tahu dia juga kangen ibunya. Jadi, aku pikir, Momo bisa temani dia." Penonton terdiam. Beberapa terlihat menyeka air mata. Lalu, giliran Laras yang ditanya. Suaranya pelan tapi jelas. "Momo sekarang pelukan ibuku, yang dulu nggak bisa aku rasain. Sekarang, aku bisa tidur nyenyak." Pembawa acara terdiam sejenak, lalu berdiri dan menatap kamera. "Kita sering lupa, kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang, sebuah boneka lusuh pun bisa jadi hadiah paling berharga." Acara itu berakhir dengan pelukan antara Nadia dan Laras. Mereka tersenyum malu-malu, tapi hati mereka hangat. Ketika kembali ke kota kecil mereka, sambutan hangat menunggu. Guru-guru, teman sekolah, dan anak-anak panti berkumpul menyambut mereka. "Kak Nadia? Kak Laras? Kami nonton kalian di TV," teriak seorang anak. Nadia hanya tersenyum dan menggenggam tangan Laras. Mereka tidak merasa seperti pahlawan. Mereka hanya dua anak kecil yang saling berbagi. Dan Momo? Ia tetap duduk tenang di pangkuan Laras, menjadi saksi bahwa kebaikan yang tulus, meski kecil, bisa menyentuh seluruh negeri. Beberapa hari setelah kepulangan dari Jakarta, suasana kota kecil tempat Nadia dan Laras tinggal kembali seperti biasa. Namun, untuk dua gadis kecil itu, segalanya telah berubah. Bukan karena ketenaran atau pujian, melainkan karena mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, perasaan memberi dan menerima dari hati yang tulus. Di rumahnya, Nadia kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Ia tetap bangun pagi, bersiap ke sekolah, dan membantu ayah menyiram tanaman di halaman sebelum berangkat. Tapi ada satu hal yang terasa berbeda, kamar tidur Nadia kini sedikit lebih sepi. Tempat tidur itu tak lagi ditemani Momo. Ia masih sering menatap sudut tempat Momo biasa duduk. Kadang ia rindu, tapi rindu itu tak membuatnya sedih. Justru, ia merasa hangat setiap kali membayangkan Momo kini berada di pelukan Laras, membantu anak itu tersenyum dan tertawa. Di sekolah, teman-teman Nadia mulai melihatnya dengan tatapan berbeda. Ada kekaguman, ada keingintahuan, ada juga yang tiba-tiba ingin duduk sebangku dengannya. "Hebat banget kamu, Nat. Kamu kayak pahlawan," ujar Andi, teman sebangkunya. Nadia tersenyum canggung. "Aku cuma kasih boneka kok, Andi. Nggak hebat-hebat amat." Namun, bukan hanya teman-teman yang berubah. Guru-guru pun mulai lebih sering menyebut namanya sebagai contoh saat menjelaskan tentang berbagi atau kepedulian di kelas. Nadia sudah menunjukkan bahwa berbagi tak harus menunggu jadi kaya. Yang penting, niat dari hati, ujar Bu Erni, wali kelasnya. Sementara itu, di panti asuhan kasih ibu, Laras juga berubah. Ia kini lebih banyak tersenyum, sudah tidak lagi hanya duduk di sudut sendirian. Ia mulai bermain bersama anak-anak lainnya. Kadang mereka bermain peran dan Laras akan memerankan ibu, sementara Momo jadi bayinya. Bu Rina yang memperhatikan perubahan itu pun merasa haru. Laras seperti terlahir kembali, katanya suatu hari kepada staf panti. Setiap akhir pekan, Nadia dan ayah sering mengunjungi panti. Kadang membawa buah-buahan, kadang membawa buku cerita. Tapi yang paling ditunggu Laras tentu saja kedatangan Nadia. "Nadia, kamu mau bacain cerita lagi, enggak?" pinta Laras sambil menarik tangan sahabat barunya. Nadia tersenyum. "Hari ini kisah tentang Putri Salju, ya?" Hari-hari berlalu, dan meski perhatian publik mulai reda, kebaikan yang mengalir ke panti asuhan kasih ibu tak berhenti. Banyak orang yang sebelumnya tergerak oleh kisah Nadia mulai mengirim bantuan. Ada yang mengirimkan pakaian, buku, mainan, bahkan ada yang membantu merenovasi sebagian bangunan panti. Panti itu perlahan berubah. Dindingnya dicat ulang, kamar anak-anak dipasangi jendela baru, dan taman kecil mulai dibuat di belakang bangunan. Semua anak di sana bisa merasakan perubahan, dan yang paling membahagiakan, mereka tak merasa sendiri lagi. Namun, di tengah segala perubahan itu, Nadia tetaplah Nadia. Ia tidak berubah jadi anak yang sombong atau merasa lebih penting dari yang lain. Setiap kali seseorang memujinya, ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Aku cuma ingin Laras bahagia." Suatu sore, Nadia dan Laras duduk berdua di bangku taman kecil di panti.
Angin sejuk bertiup, dedaunan berguguran pelan. Di pangkuan Laras, Momo terbaring damai. "Laras," kata Nadia pelan, "kamu sayang sama Momo?" Laras mengangguk. "Iya, tapi aku juga sayang sama kamu, Nadia." Nadia tertawa kecil, lalu memeluk sahabatnya. "Aku juga." Mereka duduk diam beberapa saat, menikmati keheningan sore. "Aku dulu pikir Momo itu cuma buat aku," lanjut Nadia. "Tapi sekarang aku tahu, Momo ternyata bisa bahagiain orang lain juga." Laras tersenyum. "Kalau gitu, nanti aku juga mau berbagi. Kalau aku punya mainan baru, aku kasih juga ke yang belum punya." Nadia menepuk tangan Laras pelan. "Itu baru sahabatku." Hari mulai gelap. Ayah Nadia menunggu di depan gerbang. Sebelum pulang, Nadia menoleh ke arah Laras. "Laras," katanya, "terima kasih sudah jaga Momo." Laras menggenggam Momo lebih erat, lalu mengangguk. "Momo juga jaga aku." Nadia melambai, lalu berlari ke arah ayah. Mereka berjalan pulang sambil bergandengan tangan. Malam itu, sebelum tidur, Nadia menatap langit-langit kamarnya. Ia membayangkan ibunya sedang tersenyum dari atas sana. Mungkin ibunya tahu bahwa Momo telah menjadi pelipur lara bagi anak lain. Dan mungkin, ibunya juga bangga. Ia tersenyum, menarik selimut, dan memejamkan mata dengan damai. Karena Nadia tahu, kebahagiaan tidak datang dari pujian, kamera, atau hadiah. Kebahagiaan datang dari senyum seorang teman, dari pelukan hangat, dan dari sebuah keputusan kecil yang berasal dari hati. Dan di usia 8 tahun, Nadia telah belajar satu hal paling penting dalam hidup, bahwa memberi adalah bentuk cinta paling tulus yang bisa dilakukan siapapun, bahkan oleh seorang anak kecil.